Tujuan saya membuat video ini untuk menjelaskan SPL beserta contoh-contohnya. Sebelum itu saya ingin menjelaskan pengertian dari SPL. Apa sih SPL itu? Nah, SPL itu adalah persamaan linear, yang dimana persamaan-persamaan linear itu dikorelasikan untuk membentuk suatu sistem. Nah, SPL ini ada dua macam, yaitu SPLDV atau yang biasa kita sebut persamaan linear dua variabel, dan SPLTV yang biasanya kita sebut dengan persamaan linear tiga variabel. Nah, saya akan melanjutkan menjelaskannya, yaitu yang pertama SPLDV atau persamaan linear dua variabel. Jadi persamaan linear dua variabel itu adalah persamaan linear yang terdapat dua persamaan di mana masing-masing itu terdapat dua variabel. Nah, kita langsung ke contohnya saja, ke SPLDV. Nih, di sini sudah saya kasih contohnya, yaitu himpunan penyelesaian dari sistem persamaan X tambah 5Y sama dengan 13 dan 2X dikurang Y sama dengan 4. Nah, biasanya SPLDV ini menggunakan cara grafik. Nah, grafik ada eliminasi sama substitusi, tapi kita akan menggunakan grafik dulu sebelum ke eliminasi. Nah, gimana sih cara untuk mencari grafiknya itu? Nah, makanya saya akan menjelaskannya caranya, yaitu kita tulis dulu nih. Yang pertama adalah cara grafik. Nah, kan di sini soalnya kan ada X tambah 5Y sama dengan 13. Nah, terus 2X kurang Y sama dengan 4. Nah, kalau dalam grafik itu kan ada X dan Y kan. Nah, maka X sama dengan itu 0 dan Y sama dengan itu. Jadi ini dibikin dulu kayak gini. Nah, di sininya 0 gitu. Rumusnya emang udah kayak gitu. Jadi itu kayak ini Y sama dengan ininya X, ini Y gitu. Jadi Y sama dengan 0 dan X sama dengan 0 gitu. Nah, kan X sama dengan 0 kan. Nah, di sini kan belum diisi. Maka kita melihat dari yang persamaan pertama ini nih. X tambah 5Y sama dengan 13. Nah, X sama dengan 13 dong, karena kan 5Y itu punyanya si 5Y gitu. Jadi 5Y-nya ditutup, jadi X sama dengan 13. Berarti taruh sini 13. Nah, untuk lanjut lagi, ini kan Y. Nah, di sini kan Y nih. Berarti Y itu punya sama dengan 13/5 di sini. Kalau misalkan Y doang berarti ya udah 13. Tapi karena ada angka di belakang Y, berarti 13/5 gitu aja. Nah, 13/5. Jadinya gini. Nah, setelah itu kita menuliskannya. X, Y. Nah, terus dalam kurung X-nya itu kan udah nih. Yang kita ambil itu dari angka ini. Nih, yang berdiri itu loh. Jadi ini X nih. Berarti X-nya itu 0,13/5. Terus Y-nya itu 13,0. Ini masih persamaan untuk 1. Nah, persamaan 2 juga kayak gitu. Kita bikin juga X, Y sama dengan 0, sini 0. Berarti X-nya itu berapa? Berarti nah, 4/2. Nah, 4/2 itu kan bisa dibagi. 4 bagi 2 itu berapa? 4 bagi 2 berapa? 2 kan? Berarti tulis aja sini langsung 2 gitu. Kalau misalkan bisa dibagi ya. Kalau misalkan nggak bisa dibagi kayak 13/5 kan hasilnya desimal kan. Jadi ya udah tulis dulu aja gitu. Nah, kalau udah terus kita lanjut ke yang min Y-nya. Nah, min Y sama dengan 4 kan. Berarti 4-nya itu positif atau negatif? Negatif dong, karena kan si Y-nya itu min gitu loh. Min-nya cuma ada 1 gitu. Jadi sini min 4 gitu. Maka X, Y sama dengan
X-nya itu yang udah dibilang 0,4 terus 2,0 kayak gitu. Nah, kita mencari grafiknya. Karena berhubung ini pecahan, kita jadikan dia desimal saja gitu loh. Nah, berarti 0,3. Nah, 13 bagi 5 itu kan 2,6. Nah, ini udah tetap 13,0. Nah, jadi kita tinggal bikin grafiknya saja. Oke, bentar, pakai penggaris ya, biar rapi untuk membuat garis X dan Y-nya itu loh. Oke, bentar dulu. Nah, seperti ini jadinya kita bikin grafiknya. Oke. Kalau bisa bikinnya pakai penggaris biar rapih gitu ya. Jadi kan kita lanjut aja ya. Nah, di sini kan X-nya 0,2,6. Nah, 2,6. Ini kan ada 1, 2, 3. Berarti dia hampir mau mendekati ke 3 kan. Berarti kita perkirakan saja dekat sini lah 2,6. Nah, ini untuk yang X-nya persamaan 1. Nah, terus Y-nya itu 13,0. 13 itu kan X. Nah, 0 si Y, berarti kita titikkan sini. Nah, ini kan di sini kan 0,4. Maka 0,4 itu ada di sini. Jadi kan si X-nya itu 0. Nah, Y-nya itu -4. Jadi titiknya di sini. Nah, kalau 2,0 berarti titiknya di sini. Nah, tinggal kita gariskan saja. Yang tadi kan 0,26. Berarti 0,26 sama 13 digarisin tuh. Bentar, kita garis. Disinilah kita menemukan titik potongnya. Nih, tinggal dipotong deh kayak gini tuh. Terus ini juga. Nah, titik potongnya adalah berapa? 3,2 gitu. Yang ini tadi kita kasih tanda aja ya biar tidak lupa. Ini 0,26. Terus di sini tadi berapa? 13,2. Terus di sini terdapat 2,0. Di sini terdapat 0,4. Nah, inilah titik potongnya yaitu 3,2. Oke, benar atau tidak, kita bakal memakai cara yang kedua, yaitu eliminasi. Berarti X tambah 5Y sama dengan 13, 2X kurang Y sama dengan 4. Nah, di sini kan kita harus menghilangkan salah satu variabel. Untuk menghilangkan, kita mengkalikan yang variabelnya biar sama gitu. Kalau saya sih bakal menghilangkan si X-nya. Maka saya kalikan yang ini 2 dan yang ini 1. Jadi 2X ditambah 10Y sama dengan 26. Nah, terus ini tetap 2X saja kurang Y sama dengan 4. Nah, setelah itu kita kurangkan biar dianya hilang X-nya gitu. Nah, ini kan min ketemu min plus, maka 10Y tambah si Y. Jadi hasilnya 11Y positif ya, karena 10 itu lebih kan 10 positif itu lebih besar daripada si Y-nya itu loh. Y itu sama aja 1 gitu. Jadi sama dengan 26 dibagi 4, 26 dikurang 4 itu berapa? 22. Nah, berarti ketemu nih Y sama dengan 22 dibagi 11. 22 bagi 11 itu hasilnya 2. Ini baru Y-nya. Nah, kita lanjut ke substitusikan. Nah, kalian tuh bebas mau nyari yang substitusikannya itu boleh yang persamaan 1 atau 2, bebas sih. Tapi kalau saya sih makainya bakal persamaan 1. Nah, si X kan belum ketemu.
terus Y-nya udah ketemu kan, berarti kan ini di sini kan 5Y. Nah berarti Y-nya itu 2, berarti 5 dikalikan 2 sama dengan 13. Nah X sama dengan 5 kali 2 itu 10 sama dengan 13. Nah X sama dengan 13, 10-nya pindah ruas menjadi min karena sini positif gitu loh, jadi dia pindah ruas. Nah X sama dengan 3, maka X dan Y-nya itu adalah 3,2. Sama kan? Kalian boleh pakai yang rumus eliminasi ataupun yang grafik, tapi hasil tetap sama tuh, yang grafik 3,2, ini juga 3,2. Nah kita lanjut ke SPLTV, yang dimana SPLTV ini adalah persamaan linear, yaitu 3 persamaan dimana masing-masing ada 3 variabel. Contohnya seperti X, Y, dan Z gitu. Sudah terlihat di sini adalah contoh soal PLTV kayak gini. 2X ditambah 3Y dikurang Z sama dengan 5. X ditambah Y ditambah Z sama dengan 9. X dikurang 2Y dikurang Z sama dengan 7. Nah, penyelesaian. Langkah pertama yaitu eliminasi. Jadi, kita tulis nih, ini adalah persamaan 1, ini persamaan 2, dan ini persamaan 3 gitu. Nah, yang langkah pertama itu eliminasi persamaan 1 dan 2. Nah, ini kan sama 1 dan 2, berarti 2X tambah 3Y dikurang Z sama dengan 5. X ditambah Y ditambah Z sama dengan 9. Kita menghilangkan salah satu variabelnya. Nah, kalau saya sih menghilangkan Z karena ini udah sama nih variabelnya, jadi udah hilangkan aja Z-nya. Berarti ini ya plus dong, plus karena kan plus ketemu plus ketemunya biar ini hilang gitu nih. Jadi 1 kurang 1 habis kan, jadi mungkin cuma coret aja. Nah terus 2X ditambah X sama dengan 3X, terus tambah 3Y tambah Y sama dengan 40 sama dengan 5, 14, 9 berapa? 14. Nah, lanjut langkah keduanya. Ini termasuk persamaan keempat ya. Langkah kedua dimana ya kita harus mengeliminasi dari persamaan 2 dan 3. Dulu sih kalau kalian ingin eliminasi persamaan 1 dan 3 juga gak apa-apa, tapi kalau saya sih bakal eliminasi dari persamaan 2 dan 3. Jadi persamaan 2 dan 3 itu adalah X yang 2 tambah Y, Z tambah 9, persamaan 3 itu X tambah Y tambah 7. Nah, kita itu harus menghilangkan Z-nya, jadi tinggal dikurangkan saja, ditambah, jadi plus ketemu min, hasilnya min ketemu plus itu min, berarti nih red, terus ini menjadi 2X, terus ini menjadi plus ketemu min ketemu plus min, berarti ini min Y sama dengan ini persamaan 5. Nah, kan persamaan 4 sudah, persamaan 5 sudah, jadi langkah ketiganya adalah kita eliminasi persamaan 4 dan 5. Persamaan 4 berarti 3X ditambah 4Y sama dengan 14, dan 5 itu 2X dikurang Y sama dengan 2. Tinggal kita, kalau saya bakal menghilangkan X-nya, maka di sini saya mau yang ini saya kalikan 2, ini saya kalikan 3. Jadi 3 kali 2 itu hasilnya 6X ditambah 8Y karena 4 kali 2. Terus 14 kali 2 itu hasilnya 28. 3 kali 2X sama dengan 6X dikurang 3 dikurang min Y hasilnya 3. Y sama dengan 3 dikali 2 hasilnya 6. Berarti kita kurang ini hilang, ini udah habis nih. Nah ini ketemu min plus, berarti hasilnya 11Y sama dengan 28 dibagi 6, 28 dikurang 6 22, berarti Y sama dengan 22 dibagi 11 sama dengan 2. Nah hasilnya Y nya 2. Ini belum selesai ya guys,
Jadi kita lanjut langkah keempatnya, yang dimana kita substitusikan persamaan. Kalian boleh pakai persamaan 4 atau 5, bebas sih. Tapi kalau saya bakal substitusikan dari persamaan 4. Saya persamaan 4 sih. Nah, kan persamaan 4 itu berapa? 3x tambah 4y sama dengan 14 kan? Maka 3x tambah 4 kali 2 sama dengan 14, 3x sama dengan 8 sama dengan 14. Ini tambah ya. 3x sama dengan 14 dikurang 8, 3x sama dengan 6, x sama dengan 2. Maka hasilnya x 2. Jadi langkah kelima adalah langkah kelima yaitu substitusikan. Kita mencari z-nya, soalnya z-nya belum ketemu. Boleh kalian pakai persamaan 1, 2, atau 3 boleh, tapi kalau saya bakal pakai dari persamaan 1. Persamaan 1. Nah, persamaan 1 itu kan tadi 2x ditambah 3y dikurang z sama dengan 5 kan? Karena si x udah ketemu tadi di sini, berarti 2 kali 2 ditambah 3, y-nya itu 2 juga, terus dikurang z karena belum ketemu z-nya, sini 5. Nah, 2 kali 2 itu 4, 3 kali 2 itu 6, dikurang z sama dengan 5. Nah, min z sama dengan 5. Nah, ini kan kita tambah 10. Kita sini aja dah 10, berarti min ya. Nah, maka min z sama dengan 5 dikurang 10. Nah, min z sama dengan berapa? Min 5 kan? Nah, karena berhubung ini min sama min, kita coret aja, jadi minnya hilang. Menjadi, kita sini aja ya, z sama dengan 5. Maka himpunan ketiganya adalah himpunan x, y, z, yaitu 2, y-nya itu 2, berarti y-nya 5. Inilah hasil. Kayak gitu persamaan 3 variabel. Jadi persamaan 3 variabel itu caranya hanya menggunakan eliminasi dan substitusi. But I want you and it's just nerves, it's just deep, making me think about someone